Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Echo di Echo Cosplay Corner. Dan kali ini kita kedatangan dua tamu yang spesial banget. Mereka adalah salah satu promotor dari cosplayer Indonesia. Walaupun mereka sekarang sudah pindah ke Australia, tapi jelas semangat cinta tanah air mereka tetap ada. Oke, siapakah mereka? Kita lihat yuk profil mereka berikut ini. Cepat serahkan cinta, maka aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Keadaan Sinta sang putri kerajaan Mutin itu kan. Hey guys, gimana? Udah lihat kan profil mereka yang keren banget? Penasaran aslinya kayak apa? Langsung aja kita sambut Pinky dan Orochi. Halo. Yeay. Apa kabar, Cok? Baik, apa kabar kalian di sana? Baik. Thank you buat opportunity-nya untuk nge-review. Nge-review, gue yang thank you nih udah mau meluangin waktu ya buat sharing bersama kita. Maaf. Ceritain dong, gue penasaran nih sebenarnya. Di Aussie keadaannya, kondisinya sekarang gimana sih habis pandemi? Australia sih udah hampir, kita sih curve-nya udah flatten ya, jadi sehari paling tinggal 3 atau 5 orang gitu yang positif corona. Terus bulan Juni ini kita udah mau mulai buka kembali gitu, meskipun masih ada tetap kayak pembatasan lah, kayak social distancing gitu. Soalnya kita lagi winter, Australia tuh kebalik gitu, jadi kita Juni ke Agustus itu winter. Winter kan biasa kondisi badan kita melemah dong, terus virus juga bisa bertahan hidup lebih lama di kondisi yang dimana temperaturnya dingin gitu. Jadi meskipun kita udah bisa dibilang berhasil mengalahkan corona nih, tapi tetap mesti hati-hati dengan adanya second wave corona. Kita tetap ada pembatasan, meskipun toko udah buka, tapi tetap dibatasin orang-orang yang boleh masuk ke toko itu gitu. Jadi gimana ya, secara penyebaran juga di Australia karena orangnya juga lebih dikit kali ya. Dan Terus semuanya nurut-nurut nih. iya, soalnya kalau ketahuan nih misalnya jalan terlalu deket aja nih, kita bisa kena denda berapa orang sih dendanya? $200 kali ya? $200 kalau nggak salah deh. Kalau ketahuan deketan. Terus polisi juga ini banget, ketat banget, karena waktu itu pernah ada libur Paskah kan. Itu polisinya berhasil kayak ngedenda, ada berapa ratus orang kena denda. Padahal masalahnya cukup sepele sih sebenarnya. Cuman mereka jaraknya kurang dari 1,5 meter. Mereka didenda sekitar $200. Kalau di Indonesia berapa sih? 2 juta. Iya gila ya, jalan deketan aja denda 2 juta. Iya, tapi gara-gara itu cepet kelar. Cepet selesai. Gue penasaran nih, pertama, gue pengen tahu sejarah ceritanya awal mula kalian tuh cosplay. Soalnya ya, gue waktu itu mulai cosplay aja pas gue sekolah. Dan itu kalian tuh udah kayak starnya, idolnya di dunia cosplay Indonesia gitu. Jadi gue penasaran. Oke, kayaknya dimulai dari Pinky ini seru banget nih. Pinky, lu kenapa cosplay? Lu kapan cosplay dan lain-lain? Gue sih cosplay udah dari zaman dinosaurus ya. Gue udah cosplay sejak zaman Jurassic Park. Jadi waktu itu nyari cosplayer lain tuh susah banget, cowok. Jadi nyari cosplayer itu, aduh, gue udah coba di forum, udah nanyain teman-teman gue, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, ada nggak yang mau nemenin cosplay? Pada nggak mau, katanya, ih aneh banget gitu. Sampai akhirnya ya ada salah satu temen gue kenalin gue sama dia. Teman pertama cosplay gue. Oke, tunggu. Kira-kira tahun berapa tuh?
sekitar 2004 gue baru ketemu sama dia. Jadi waktu itu ada event namanya Animonster Ice Peru. Animonster Sound kalau nggak salah tahun 2004. Iya, Animonster Sound. Animonster Ice Peru kan ada lucu. Iya, itu gue mau ceritain nanti ya. Iya, jadi Animonster Sound tahun 2004. Lu inget gak dulu lu joget lo sama gue? Itu nanti gue mau nanya Vicky dulu. Ntar ada sesi tersendiri lah buat hubungan kita yang luar biasa ini lah. Excited gue. Jadi 2000 ada event Animonster Sound, terus gue mikir, aduh gila, gue butuh teman nih, maksudnya buat malu bareng-bareng gitu. Tahu kan zaman dulu tuh cosplay masih dianggap gila, aneh gitu, pokoknya nggak ada yang mau deh, teman kampus, teman kuliah, teman main, teman game, nggak ada yang mau, katanya aneh banget gitu, cuman ini doang nih korban di sebelah gue yang mau akhirnya. Terus itu awal kita join cosplay berdua buat Animonster Sound itu, kita cosplay jadi Kenshin dan Tomoe. Oh itu legendaris banget ya itu ya. Tuh lu cosplay maksudnya karena lu emang demen baca komiknya gitu? Kalau dulu sih karena gue doyan main game, terus suka baca komik, suka nonton anime gitu. Kalau gue sih pure dulu buat fun-fun aja gitu kan. Ini terus apalagi kalau lu pakai armor itu tuh udah pasti nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa deh, buat fun doang, buat fun sehari. Karena lu seneng lah ya, lu pengen, lu tahu info-info ada event tuh dari mana sih? Dulu di majalah, dulu masih belum zaman Facebook, dulu masih zaman majalah. Jadi dulu ada majalah namanya Animonster. Dia tuh ngebahas kayak anime gitu. Terus ada juga majalah game. Dulu ada majalah game Ultima, Game Master kalau nggak salah. Gue udah rada-rada lupa. Dia ngebahas soal game, anime. Terus gue lihat, ada event cosplay. Terus mulai gue cari-cari. Dulu event cosplay tuh di magazine, di majalah. Jadi kalau kamu mau tahu, event berikutnya apa nih, itu beli dulu majalah. Oh iya, tanggal segini nih, bulan segini. Ini zaman jadul. Zaman jadul, zaman purba. Ini zaman purba. Ceritanya sebelum ada internet. Ya. Ada internet, cuman nggak ada sosial media. Berarti kan, oh iya sama sih, dulu gue juga sempat ngalamin kayak gitu. Berarti emang ditunggu-tunggu banget ya, satu event gitu, udah lama liatnya gitu kan. Iya, terus lagian jarak eventnya juga nggak terlalu deket-deket banget gitu. Jadi kita selalu menunggu event dalam setahun, paling cuma sekitar 4 atau 5 kali gitu. Waktu di zaman-zaman itu nggak terlalu sering gitu. Jadi kita ngeliat majalah tuh kayak, wah menanti-nanti banget deh event ini gitu. Soalnya event juga masih jarang kan. Ya, oke. Terus ya udah deh, dari sisi Oro gimana nih, Orochi? Itu zaman Halloween ya. Kalau dulu kan pakai aneh-aneh itu biasanya di Halloween party gitu. Jadi dulu tuh Halloween party semuanya pada dressing yang serem-serem nih. Terus aku sama teman-teman pikirin, kita yang beda dikit lah gitu, yang game gitu, yang animasi. Nah dari situlah teman-teman pada bilang ya udah, ada yang jadi Kyokusanagi. Gue dulu jadi Stick Kenso, dan itu juga pakainya ya baju seadanya aja lah, yang di lemari adanya apa mirip-miripin. Rambut juga nggak ada wig dulu mah ya udahlah, belah tengah ya udah belah tengah, belah samping. Tapi lu tahu nggak itu karakternya itu sebenarnya gimana gitu? Tahu dong, gue kan main dulu kan namanya apa, Dingdong ya, game center game itu, arcade. Game arcade ya. Namanya Dingdong. Kyokusanagi dari game apa sih? King of Fighters. Oh iya, bener. King of Fighters. Oke. King of Fighters. Ya. Jadi teman-teman lu semua juga dress up cosplay sebagai karakter-karakter dari King of Fighters, termasuk lu. So, itulah temanya rame-rame cosplay King of Fighters. Just for fun dulu. Just for fun. Dan itu di Halloween party. Karena kalau nggak ada Halloween, kita aneh kali ya pakai kostum gitu loh. Nggak ada acara. Sebenarnya itu juga yang bikin gua nyari-nyari teman gitu. Karena dulu cosplay kan dianggap aneh gitu. Jadi gua nggak mau aneh sendiri gitu. Gua tarik dia. Dianggap aneh tapi sekarang dianggap keren loh ya. Perubahan zaman. Sebenarnya sih bangga juga ya lihat cosplayer
apa namanya increase apa namanya improvisasi improvisasi di cosplay itu bener-bener bagus. Soalnya dulu pas gue sama Pinky tuh ya, kalau ke event itu paling cuma 10 orang cosplay. Kalau ada 20 itu udah rame banget gitu. Dan zaman sekarang itu cosplay udah jadi umum. So, ya bolehlah kita mempelopori cosplay, melihat perkembangannya juga udah boleh. Terutama dari ini nih Eco sama kelompok Eco yang maksudnya mereka tuh generasi penerus yang berprestasi banget gitu. Jadi lu secara nggak langsung tuh menunjukkan ke masyarakat di Indonesia ya, pada umumnya kalau cosplay itu bisa jadi sesuatu yang prestasi gitu. Dan itu sih thank you to Eco and Daikon Sky yang udah berjuang di banyak lomba internasional gitu. Jadi lu tuh menunjukkan kalau cosplay itu sarana untuk kreatif, bisa jadi untuk prestasi juga gitu. Lu bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri juga dan berprestasi gitu. Jadi bukan cuma jalan-jalan doang, tapi juga bawa nama negara gitu ke negara lain. Kalau dari kalian berdua, ada nggak sih cosplayer yang jadi panutan kalian gitu? Kalau cosplayer yang menginspirasi tuh nggak selalu harus yang maksudnya lebih senior dari kita gitu. Misalnya kayak Yayahan, dia kan udah senior banget kan gitu. Nggak harus seorang yang udah senior banget gitu. Kita juga bisa melihat contohnya Eco gitu. Lu tuh pekerja keras banget gitu. Lu tuh selalu pokoknya all out. Iya nih, cosplay lu keren. Iya, jadi kita tuh bisa look up to you tuh. Dulu, ingat gue ya, dulu Eco itu yang cosplay yang paling megah. Kalau namanya Eco itu yang ditunggu-tunggu tuh pasti yang gigantic gitu. Jadi I'm impressed with your work gitu, Co. Karena dulu pas kita bikin kostum kan, yang jujur kalau gue sama Pinky itu lebih yang ke bodysuit gitu loh, yang pas di body. Tapi kalau Eco itu yang lebih ke yang robotik, yang jujur aku pun nggak berimajinasi sampai ke situ lah. So kudos to you. Ya jadi kalau kita lagi capek bikin kostum kayaknya udah nyerah aja nih, susah banget. Kadang salah bikin lagi gitu. Terus kita misalnya ngeliat lu gitu, lu masih berusaha, masih berjuang gitu. Itu juga menginspirasi gitu. Jadi inspirasi bisa datang dari mana aja gitu, terutama dari teman-teman sendiri gitu. Kita ngeliat Eco gitu. Terus ini deh lanjut usaha, si Eco aja masih berusaha bikin yang wow banget. Sejak zaman dulu Eco ya kalau bikin tuh selalu yang pokoknya robotik, gigantic, dan wow banget. Dan ntar kita puji Eco beneran jadi gigantic beneran. Bukan, masalahnya sekarang tuh bagian gue nge-interview lu gitu kan, gue yang bahas-bahas tuh jadi bahas gue gitu. Ya udah berarti intinya kan saling menginspirasi ya kan. Betul. Ya kita harus. Karena menurut gua ya passion cosplay kalau cuma sendirian tuh bakal mati gitu. Jadi lu butuh teman-teman, butuh support, butuh komunitas, butuh orang-orang lain gitu yang bisa pokoknya menginspirasi lu buat terus berkarya gitu. Kalau cuma sendiri doang lama-lama lu itu passion bakal mati juga gitu. Soalnya lu lihat kanan gini, nggak ada siapa-siapa, udahnya aja. Kenapa kalian bisa bertahan sampai sekarang cosplay? Karena banyak temannya. Soalnya gini, kalau dari zaman aku ya, aku bilang sih yang bisa kita dapat dari cosplay yang berharga banget tuh, pertama kita dapat teman. Jadi teman dari zaman dulu kita ketemu tahun 2004 di Animonster Sun tuh sampai sekarang masih pada kontak gitu. Contohnya Sora, Yudi, ya sorry ya, gue sebut Yudi, Sora, tawan ya, Yuka. Jadi masih kontak sampai sekarang gitu. Bahkan meskipun ada yang udah ya pindah negara kayak kita masih kontak, and thanks to Facebook dan sosial media lainnya gitu bikin kita semua kontak. Jadi buat kita sih poin berharga dari cosplay itu pertama teman-teman yang kita dapat gitu. Kalau nggak cosplay kan nggak kenal mereka, nggak kenal lu juga kan, cowok. Iya. Ya menurut gue sih itu benar-benar segi positif yang berharga banget. Terus kedua kita belajar banyak skill dari cosplay gitu. Kayak contohnya skill bikin kostum, skill makeup lah, skill styling wig. Pokoknya banyak banget deh, sampai editing foto, itu semua dapat otodidak dari cosplay. So that's a positive side
cosplay. Ya ini penasaran, termasuk gue. Gue mau nanya selanjutnya, gimana sih cosplay di Australia itu? Wah, apa ada perbedaan sama yang di Indonesia? Komunitasnya gimana? Oke, Pinky. Di Australia itu kayak cosplay zaman kita jadul di Indonesia gitu. Waktu aku pindah ke sini tuh kayak ngerasa nemu ini komunitas kita yang dulu, komunitas kita di Indo yang lama gitu, yang dimana semuanya masih treat cosplay as a hobby ya, just a hobby. Jadi kalau di Australia apa ya, komunitas cosplaynya juga lebih adem ayem deh. Drama-drama gitu nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi sama sekali nggak ada. Jadi habis event ya udah, ya udah selesai gitu, hahaha. Terus habis event kalau misalnya nih kita ketemu sama orang di event gitu, habis event paling ketemuan yuk gitu, ngopi bareng, ya udah gitu. Gitu, nggak, maksudnya nggak terlalu banyak konflik atau drama gitu. Jadi yang bener-bener damai sih, kayak kita zaman dulu. Jadi Emang kalau sekarang zaman udah dulu. nggak damai ya? Ayo loh. tanya Eco, Nah, sekarang udah nggak damai coba cosplayer di Indonesia. Iya, udah nggak sama lah kayak dulu. Tusuk-tusukan gitu ke event bunuh-bunuhan gitu. Wih, Nggak ada. lu cosplay bareng apa cosplay samaan sama gue bunuh lo gitu. enggak, mungkin nggak segitunya, cuman apa ya? Sebenarnya ada positif ada negatifnya gitu. Kalau di Indonesia kan cosplay cepat banget berkembang, tapi orangnya juga makin banyak gitu kan. Kalau makin banyak orang tuh nggak bisa kan samain pikiran segitu banyak orang gitu. Orang pasti punya pemikiran sendiri-sendiri kan. Jadi memicu konflik itu udah pasti gitu. Tapi segi positifnya cosplay di Indonesia kembangnya lebih pesat karena semakin banyak yang join juga gitu. Ada positif negatifnya coy. Tapi kalau lu mau nostalgia kesini aja. Kalau dari segi Gini. acara, Mhm. acaranya Acara gimana acaranya? acara sih selalu acara gede gitu. Jadi contohnya kayak Australia Comic Con, Madman Anime Festival, Supernova gitu. Jadi mereka itu guestnya rata-rata yang diundang tuh kayak guest Hollywood gitu. Jadi kayak contohnya kayak Chris Hemsworth itu kan dari Australia gitu. Jadi dia pernah diundang. Terus Tom Hiddleston yang jadi Loki juga pernah diundang gitu. Jadi mereka diundang ke acara cosplay like Supernova, kayak Australia Comic Con gitu. Dan itu juga orang mau ketemu pun tertib gitu. Tertib, memang sih antriannya panjang banget sampai kayak ular naga sampai keluar gitu, tapi tertib ngantrinya. Gitu ya. Dan semua dapat logo kok. Jadi tenang aja. Ada kompetisi nggak di situ? Ada. Soalnya kan ada World Cosplay Summit juga kan. Jadi untuk pilih wakil Australia juga ada kompetisinya di sini. Kompetisinya ya di 3 event itu ya, 3 event Iya, besar iya. itu. Biasanya sih kompetisinya ya di event-event yang diadain karena eventnya juga nggak banyak sih. Eventnya juga setahun paling ya tadi cuma 4-5 kali. Bagus juga, tapi persiapannya kan jadi lebih Persiapannya Lebih lebih matang karena lu udah nunggu-nunggu kan eventnya gitu. Kayak setahun cuma 5 kostum lah kalau lu mau baru semua kostumnya. Gue mau nanya juga nih, teman-teman juga pada mau nanya. Ada momen atau kejadian yang happy banget nggak yang kayaknya tuh bakal dikenang selamanya seumur hidup gitu? Banyak sih Cok kalau momen, soalnya contoh nih kayak Animaster Ice Tero itu pertama kali ketemu Eco gitu. Terus waktu di Ava Singapura itu pertama kali ketemu teman ini gitu. Waktu di AOI Singapura tahun 2007 itu momen terakhir ketemu salah satu bridesmaid gue. Jadi setiap event itu yang kita ingat ketemu si ini, ketemu si itu gitu Cok. Jadi semua event tuh ada momen yang kita bisa selalu kenang gitu. Karena kita ketemu orang di situ dan orang itu tuh berlanjut jadi teman kita sampai sekarang. Itu momen yang nggak bisa hilang gitu, yang kita bawa seumur hidup. Kita juga temenan kan berlaku buat seumur hidup gitu. Kalau cosplay kan nggak mungkin lah seumur hidup. Gue sih nggak bakal cosplay seumur hidup. Tapi kalau temenan sampai suatu hari nanti mungkin ya sampai kita jadi kakek nenek gitu, sampai mungkin kita jadi pensiunan gitu. Kalau kita ingat Animaster Ice Tero juga masih ketawa kan gitu. Itu momen momen ketemu lo pertama kali, Cok.
Gue masih inget momen pertama kali ketemu lu, cowok, di apa namanya itu acara Bunkasa ya, Binus atau mana gitu. Ya pokoknya habis yang Eco jadi panitia, terus Eco jatuh. Nah itu bukan pertama kali ketemu gue yang Animosa Raisteru. Iya, Oh, di iya. Raisteru yang Oh, pertama. kalau itu pertama Iya, kali habis ketemu itu- Eco cosplay. Oh, Nah, itu cosplay. benar. Jadi Jadi Eco itu jatuh karena kepleset licin. Iya. kurang Terus ajar kalian semua. dia bilang punya jatuh apa istilahnya, I forgot lah, memandang indah langit or something like that lah. Itu salah satu momen yang nggak bisa gue lupain juga loh seumur hidup gue. Eco dengan payung, gue ingat Eco dengan payungnya lari-lari sana sini, kepleset jatuh. Iya, aku Terus pikir jatuhnya memandang langit kalau nggak salah. aku pikir buat semua cosplayer sih, Ya, tiap event tuh pasti ada momen yang bikin lu bakal ingat seumur hidup. Apalagi kalau lu ketemu temen yang lanjut sampai sekarang, itu lu nggak bakal lupa, karena tiap kali lu lihat itu temen, lu pasti inget dong event itu. Kayak contohnya lu inget Ini kan? lu gue lagi. Raisteru. Aku dan Orochi itu ada suatu hubungan tali merah. Tapi di bangun sebenarnya robot kompor. Opini seputar dunia cosplay Indonesia yang sekarang semakin toksik. karena kesuksesan itu ditentukan oleh kepuasan tersendiri.